Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang akidah Islam, sumbernya sangatlah mudah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa punya perkataan yang sangat indah waktu beliau ditanya tentang dari mana kita mengambil akidah. Maka beliau menjawab, ammal i'tiqad, adapun akidah, fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni. Kata beliau, adapun akidah maka tidak boleh diambil dariku dan juga tidak boleh diambil dari orang yang lebih hebat daripada aku. Bal yu'khadhu anillahi wa rasulihi, akan tapi diambil dari Allah dan Rasulnya. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan juga yang telah disepakati oleh para salaf umat ini, itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fama kana fil Qur'ani wajib i'tiqaduhu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka apa yang terdapat dalam Al-Qur'an wajib untuk diimani. Wa kadzalika ma thabata fil ahadithi as-sahihati. Demikian juga perkara-perkara yang telah valid, telah sahih yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya akidah bukan hak kita. Yang berhak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri. Kemudian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala Allah sendiri. Kemudian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan murid-murid Nabi, para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Karenanya secara mudah akidah Islam diambil Al-Qur'an dan sunnah. Kita disuruh untuk mengambil Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Perkara apa saja yang kalian perselisihkan maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Semua yang di luar daripada Al-Qur'an dan sunnah, maka itu bukan akidah kita. Itu bukan akidah kita. Allah tidak membebani kita untuk meyakini hal-hal yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, Allah tidak membebani kita untuk meyakini hal-hal di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi dua temannya yang dipenjara, ya, beliau berkata, ya sahibai sijini a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai dua temanku yang ada di penjara, wahai dua penghuni penjara, ya, apakah sembahan-sembahan yang beraneka ragam yang kalian sembah itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah yang kalian sembah selain Allah, kalian dan nenek moyang kalian, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, kecuali hanyalah sekedar nama-nama yang kalian namakan dan nenek moyang kalian namakan ini sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi Yusuf, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Jadi apa yang tersebar di masyarakat, keyakinan-keyakinan tersebar di masyarakat, tinggal tanya dalilnya ada atau tidak, Al-Qur'annya ada atau tidak. Mudah akidah Islam. Ya. Dalilnya ada atau tidak, Al-Quran ada atau tidak, Sunnah ada atau tidak. Kalau tidak ada, tidak perlu diyakini. Tidak perlu diyakini. Karena kalau akidah ini bebas, bisa dibuat oleh siapa saja, maka buat apa? Al-Quran dan Sunnah berbicara. Setiap orang boleh membuat keyakinan. Setiap orang boleh berkreasi tentang suatu keyakinan. Maka cukup firman Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Ini tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita yakini. Tidak boleh kita yakini. Jadi yang berhak berbicara tentang akidah adalah Allah dan Rasulnya, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu. La natajawazul Qur'ana wal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri, dan Allah lebih tahu tentang dirinya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami berhenti pada Al-Quran dan hadis dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami bergulir bersama sunnah di mana sunnah tersebut bergulir. Ya.
Kalau sunnah menunjukkan demikian, maka kita yakini tidak perlu kita ingkari dengan akal kita atau dengan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat dengan berbagai macam strata kemampuan mereka. Yang didakwahi oleh Nabi banyak. Makanya waktu haji wada, Rasulullah SAW berbicara di hadapan puluhan ribu sahabat. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat kaum ansor, ada yang baru-baru masuk Islam, ada Arab Badui yang kurang begitu paham dan macam-macam. Ya, Arab Badui, tingkatan pemahaman mereka bertingkat-tingkat. Tapi di hadapan mereka Rasulullah SAW berkata, ya, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah? Maka para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahtal ummah. Engkau telah menasihati umat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma syahad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Rasulullah SAW tunjuk, ya Allah di mana? Di atas. Yang lihat ini berbagai macam model manusia. Oleh karena ada sebagian ulama, ya, Al-Juwaini, ya, dalam bukunya dia menulis kenapa dia rujuk kepada manhaj salaf dalam masalah Allah di atas. Dia melihat waktu Rasulullah SAW menyampaikan akidah, yang dengar ada orang yang terpelajar istilah kita, ada orang yang awam, ada orang yang Arab Badui. Seandainya kalau seluruh lafal-lafal hadis, lafal-lafal Al-Quran harus ditakwil, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini, harusnya Rasulullah SAW jelaskan. Itu tidak. Oh, maksudnya di atas itu bukan di atas Allah, ini cuma sekedar simbol misalnya. Apa yang dia pahami oleh orang-orang tatkala Rasulullah SAW mengadakan kedua tangannya di atas, tatkala Rasulullah SAW menunjuk Allah di atas. Apa yang dipahami oleh orang awam? Allah di atas atau tidak? Di atas. Seandainya maksudnya itu bukan Allah di atas, maka Rasulullah SAW harusnya menjelaskan. Karena tidak semua orang pakar takwil. Ada orang awam, ada orang Arab Badui, ya. Sehingga dengan tatkala dia merenungkan hal ini, akhirnya dia kembali kepada manhaj apa? Manhaj salaf dalam masalah ini. Jadi dia menulis buku tentang masalah ini. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita berbicara tentang akidah, kita berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah kita sangat mudah. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana dalilnya. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana sunnahnya. Kalau tidak ada, kita tidak yakini. Kalau ada, maka kita meyakini. Inilah sumber akidah Islam yang mudah dan gamblang dan mudah dipahami, ya, oleh semua orang. Mudah dipahami oleh semua orang. Taib.